Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Ainur Aini, salah satu guru PAI di SMK IT Al Hidayat, berada di Kampung Pamokolan, Desa Bunijaya, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat, dan merupakan mahasiswi PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga dengan NIM 254041125. Pada hari ini Kamis 9 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK IT Al Hidayah kelas 10 dengan tema menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Mohon arahan dan bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Badan sehat, pikiran kuat, tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, hari ini kita belajar kembali, bertemu kembali untuk pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam. Tapi sebelum belajar, seperti biasa kita berdoa dulu dan dipimpin oleh ketua kelas. Angka, boleh angka berdoa. Sebelum memulai pembelajarannya, mari kita awali dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Terus sekarang kita baca Quran surah Al-Isra ayat 32 yang sudah kemarin kita bahas aplikasi Al-Qurannya. Quran surah Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Artinya kita absen dulu ya. Absen mulai dari awal. Ayo Lutfia hadir. Hadir. Aisyah hadir. Angkat. Kendi hadir. Elang nggak ada ya? Kalita hadir. Hafiza hadir. Hafiza Azhar lagi keluar dulu ya. Haikal ya. Oh mana sakit? Udah berapa kali? Oh baru. Hadir. Hafiz hadir. Kalis Habibu hadir. Berarti udah ada 1, 2, 3. Belajar kembali, cek kerapihan, siapin buku PAI-nya. Siapin buku PAI atau buku tulisnya. Terus, kakak udah siap ya buku bikin proyek. Oke, sekarang kita belajar. Sebelum belajar kita tarik nafas bareng-bareng. Tarik nafas, keluarkan melalui mulut. Biar apa? Biar kita fokus dalam belajar, biar relax. Yang lagi sedih kita fokuskan dulu ke depan untuk belajar, biar fokus dan ingat kembali bahwa belajar itu bagian dari ibadah. Salah satu hadis menyebutkan bahwa barang siapa yang mau menginginkan dunia maka dengan ilmu, kalau menginginkan akhirat maka dengan ilmu juga. Terus kalau mau kedua-duanya dengan ilmu. Maka dari itu kita niatkan sekarang belajar itu niatkan karena Allah, karena ingin mencari ilmu dan mengumpulkan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Oke, sekarang kita belajar tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat martabat manusia. Itu yang sudah kemarin kita bahas ayat Al-Qur'annya ya, kita pelajari bareng-bareng. Nah, sekarang kita sebelum belajar kita ada pertanyaan dulu. Yang bisa menjawab boleh ajukan tangannya. Pertanyaan pertama,
Mengapa agama Islam melarang pergaulan bebas dan zina? Ada yang bisa menjawab? Tanya Bu. Oke, Sepia. Kemudian karena zina itu termasuk maksiat besar. Zina termasuk maksiat Besar. Oke. Pertanyaan kedua. Apa saja sih tantangan pergaulan yang kalian hadapi? Tentunya kalian nih sekarang usia menuju remaja. Tantangannya, misalkan sekarang kita diuji dengan gadget. Gadget itu mempunyai dua mata sisi, bisa dipakai buat positif dan negatif. Itu mungkin salah satu tantangannya. Ini ada salah satu tayangan berita yang nanti kalian harus simpulkan. Diduga tak membantu malu akibat hamil luar nikah, seorang fajar tega menganiaya Maria yang baru dilahirkannya di rumah kontrakan di Desa Wadana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis pagi. Beruntung pelaku dulu pingsan di tempat pendarahan hingga sang bayi selamat meski luka sayat. Apa hikmah yang bisa kalian ambil dari berita tersebut? Ada yang bisa menyimpulkan? Kembali lagi ke tema pembelajaran kita hari ini. Itu salah satu akibatnya dari apa? Pergaulan bebas. Dari pergaulan bebas karena takut, karena tidak halal hasil hubungannya, akhirnya karena malu. Bukan itu salah satu sanksi sosial. Oke, sebelum ke sana, sebelum ke inti materi, kita ice breaking dulu biar nambah fokus juga. Ice breakingnya, kalau misalkan saya bilang selamat pagi, tepuknya 1 kali. Kalau saya bilang selamat siang, tepuknya 2 kali. Kalau selamat sore, 3 kali. Kalau selamat malam, 4 kali. oke, bisa lihat? Bisa. Kita mulai dulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kita ulang lagi. Selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Seperti yang kita ketahui, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang mulia dan punya akal pikiran. Dan kita itu manusia yang sempurna dibandingkan dengan manusia yang lain. Ya, mulai dari mata bisa melihat dengan sempurna. Coba ayam. Terus kemuliaan manusia terletak pada kemampuannya menjaga harkat dan martabat diri sesuai tuntunan agama. Namun kemuliaan itu bisa hilang jika manusia terjerumus pada pergaulan bebas dan zina. Jadi kalau misalkan kita sudah sekali terjerumus, apalagi sebagai wanita, itu seumur hidup nodanya nempel. Jadi alhamdulillah semoga kita terhindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang selanjutnya, pengertian perbuatan zina. Zina secara bahasa berasal dari kata yazni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Jadi kalau sebelum nikah itu haram, kalau setelah nikah halal. Jadi bedanya hanya di akadnya. Dan zina secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah tapi yang tidak halal. Dan pengertian perbuatan zina ini sudah tertera juga di Quran surat Al-Isra ayat 32. Itu terkandung wala taqrabu zina. Jangankan zina, wala taqrabunya aja, mendekatinya aja itu dilarang, ya. Definisi pergaulan bebas dari segi bahasa, pergaulan adalah proses bergaul, sedangkan bebas adalah lepas sama sekali, tidak terhalang, tidak terganggu dan berbatasi, sehingga bergerak, berbicara, berbuat dan sebagainya secara bebas. Dapat diartikan juga bahwa pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol. Jadi semaunya aja. Ya kayak kita kalau misalkan di sekolah tanpa ada aturan, kalian tidak akan terkontrol. Semuanya aja di sini, misalkan ke sholat. Tapi kalau misalkan kita ada di sekolah sudah ada waktu sholat bareng-bareng berjamaah, itu intinya, dan tidak terkontrol. Nah, dalam praktek kehidupan sehari-hari, pergaulan bebas itu sama dengan perilaku yang dapat merusak tatanan nilai dan dalam masyarakat. Karena kebayang kalau misalkan ada salah satu yang berbuat melanggar pergaulan, misalkan yang melakukan pergaulan bebas dan berakibat merugikan diri sendiri, biasanya di masyarakat itu cepat berikatnya. Kalau keburukannya cepatnya,
yang merusak tatanan masyarakat, bahkan merusaknya bukan hanya diri sendiri, tapi merusak nama baik ke Keluarga. Itu yang harus kita jaga ya. Dilihatin aja, kicep-kicep itu gak boleh. Ya, terus mengisi waktu dengan kegiatan positif seperti belajar, olahraga, dan berorganisasi. Dalam salah satu kalimat menyebutkan kalau kita tidak disibukkan dengan kebaikan, maka kita akan disibukkan dengan keburukan. Itu terus memperkuat iman, takwa, memperbanyak ibadah. Makanya cari circle-circle yang alhamdulillah kita kulturnya kultur Islam, ya hidayah. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita terjaga dari pergaulan bebas dan zina. Amin. Memilih teman yang baik dan lingkungan yang religius. Salah satu hadis menyebutkan barang siapa, hadis atau peribahasa, ada yang pernah mendengar bahwa ketika kita berteman dengan minyak wangi, hadis itu hadis. Apa sih lah? Ada yang pernah mendengar? Kuncinya di mana? Siapa? Habis apa? Gimana? Habis hadisnya? Berteman dengan teman yang baik itu bagaikan berteman dengan penjual minyak wangi. Kita tidak bisa memberi minyak wangi darinya, paling tidak kita mendapatkan uang yang haram darinya. Sebaliknya berteman dengan orang yang begitu bagaikan berteman dalam hal besi. Kita jika dia tidak membakar baju kita akan mendapatkan kesan yang buruk darinya. Oke, bagus. Tepuk apresiasi. Luar biasa. Itu ya. Terus teman tadi yang kelima, menghindari media dan tontonan yang tidak pantas. Contohnya apa? Video apa? Video joget-joget. Joget-joget. Bisa. Oke, berani katakan tidak pada ajakan bermaksiat. Bahkan ada yang ngajak kalian, "Hayo kita mabok di kebun teh." Jawaban kalian gimana? Iya. Tidak. Saya punya prinsip bahwa saya mau jadi orang yang menikah. Nah, ini nih nomor 7. Menikah bila udah siap secara lahir dan batin. Menikah itu berat, adik-adik ya. Ujiannya berat karena kalau setan itu selalu memperindah sesuatu yang buruk. Makanya sebelum nikah itu pacaran misalnya, wah indah sekali si ayang, wah merasa banget. Berbunga-bunganya kalau udah nikah beberapa tahun itu biasa aja, yang ada adalah rasa cinta, rasa kasih sayang. Kalau cinta sebelum nikah itu adalah maksiat. Kalau jelas ya, sekarang dibagikan KPD. Ini KPD-nya boleh di kelompok, bagi kelompoknya tadi sudah dibagi. Yang Ikhwan 2 kelompok dari Haikal sampai Zairul. Kelompok 1 kita namain ya, nama Asmaul Husna. Kelompok 1 Ar-Rahman, kelompok 2 Ar-Rahim, kelompok 3 tuh Al-Malik. Al-Malik itu Haikal berarti ya. Kelompok 4 Al-Qudus. Oke, nanti yang presentasi di depan yang pertama kali kelompok mana kita pakai spin. Tugas pertama boleh dilihat ya di lembar kerja yang kelompok 1 aspek kajian agama. Boleh sambil lihat referensi kalian bisa bawa laptop. Tugas kedua itu ada 4 kelompok kan, ada aspek agama, kesehatan, sosial, dan psikologis. Dan tugas kedua kalian bikin project, bikin poster boleh di Canva. Itu kampanye tentang larangan gangguan bebas dan zina. Boleh, itu bebas kreatif kalian. Bagi tugas kelompok misalkan dia bagian dari dan moral, bela dari keterangan diri dari sampai hari Islam agama. Pas dalil nanti dibacakan ya dalilnya. Kalau Al-Quran berarti sambil baca Al-Quran. Sudah bergaul. Yang poster sekreatif mungkin. Ya. Sudah, alhamdulillah. Boleh? Kelompok Al-Malik. Kelompok Kudus. Masya Allah. Boleh. Kita kasih apresiasi yang sudah silahkan kelompok Al-Qudus. Nanti teman-temannya saling kalau ada pertanyaan atau yang mau disangka boleh ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Qudus akan mempresentasikan sedikitnya tentang pergaulan bebas dan zina. Yang di dalam aspeknya yaitu kita mendapatkan tugas dari aspek psikologinya. Psikologis, tadi aspek psikologis. Dalilnya Lalu dampak negatif pergaulan bebas dan zina berdasarkan aspek psikologis. 1. Hilangnya harga diri. 2. Gangguan emosi dan perasaan. 3. Dampak menyebabkan trauma pada korbannya. Tentu pesan apa yang akan disampaikan para dokter. posternya mana? Boleh kita tampilkan? Boleh ditampilkan? Psikologisnya itu rasa bersalah dan penyesalan mendalam, kehilangan harga diri dan rasa malu, stres dan depresi, gangguan kecemasan. Jadi pesannya adalah dengan kita menghindari dari pergaulan bebas dan zina, maka kita akan terhindar dari gangguan-gangguan psikologis seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Sudah ini Apa itu, Pak? gangguan psikologis memang negatif. Ke psikologis itu lebih kemana? Masih mental berarti ya. Oke. Bagus. Ada yang ingin mendapatkan tambahan atau pertanyaan? Oke. Pertanyaan dari saya pakai pertanyaannya, apa nilai moral yang kalian pelajari dari pembelajaran hari ini? Nilai moral. Atau bagaimana kalian akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Hikmah yang akan kalian dapatkan setelah belajar ini? Kalau penerapan sehari-hari, yang pertama kita harus menanamkan kesadaran diri dan juga mengenali diri. Apalagi kontrol diri ya, Kontrol diri dari segi ya pertama dari segi siapa? Pandangan. Boleh ditutup. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergaulan bebas bagi kesehatan. 1. Penyakit menular. Satu orang dari Iwan refleksi objektif pembelajaran hari ini adalah boleh simpulan tapi dari Iwan satu apa satu. Jadi pembelajaran hari ini adalah Jauh zina dan pergaulan bebas. dari itu judulnya. Caranya Harus kita memilih teman, bagus, kita ambil teman, siapa yang dapat terus belajar mengatakan tidak, oke bagus. kendalikan emosi dan rasa ingin tahu, Katakan tidak pada perlu siap, dekat dengan keluarga dan orang yang bisa dipercaya. Oke bagus. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih yang sudah menjawab. Terima. Jadi apakah kalian menambah ilmu hari ini? Jangan sampai menjadi orang yang rugi. Yang hari kemarin sama dengan hari sekarang, bahkan lebih merugi lagi kalau tidak nambah ilmu dan nambah amal. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal negatif, pergaulan bebas, zina dan lain sebagainya. Oke, amin. Doa dipimpin oleh doa. Oke, kita tutup. Satu. Boleh angkat. Kita akhiri pembelajaran pada kali ini dengan doa kita